Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya Abdul Halik, peserta Latsar Angkatan 15 KDOD LAN Samarinda 2020. Kali ini saya akan kembali mereview materi-materi yang disampaikan oleh para Itwa Iswara, yaitu analisis isu-isu kontemporer, yang dimana terbagi ke dalam 3 materi. Yang pertama adalah bahaya narkoba, kemudian yang kedua adalah revolusi industri 4.0 dan pencegahan COVID-19 dan pola hidup di era new normal. Baik, untuk yang pertama saya akan mereview materi yang dibawakan oleh Bapak Michael Samusir dari BNN Provinsi Kalimantan Timur tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena melihat dari kontur ataukah negara kita, itu dari faktor geografi, yaitu terdiri dari beberapa pulau. Kemudian yang kedua demografi, yaitu jumlah penduduk yang begitu besar. Kemudian peredaran gelap di semua kalangan, hampir semua kalangan tersentuh, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian minimnya fasilitas rehabilitasi, dan yang berikutnya adalah sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada setiap baik itu korban maupun pelaku, dalam hal ini pengedar. Kemudian lapas yang bertransformasi menjadi pusat peredaran narkoba. Kemudian yang menjadi tanda tanya besar bagi kita adalah kenapa bangsa kita menjadi sasaran yang begitu menarik sebagai pusat perdagangan narkoba. Kalau kita bandingkan harga yang ada di negara-negara lain, yang taruhlah misalnya Tiongkok, Cina, harga per gramnya adalah Rp20.000, termasuk cukup murah. Kemudian yang kedua Iran, yaitu 50.000 per gram, dan Indonesia, negara kita, harganya 1,5 juta per gram. Dari kalau ditinjau dari sisi keuntungan, memang sangat menguntungkan ya kalau di bangsa kita. Nah, apa penyebab penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja? Yang pertama adalah tuntutan dan risiko pekerjaan. Terkadang karena sudah lelah, capek, tapi karena masih ingin bekerja lebih, bekerja ekstra, yang membutuhkan namanya suplemen. Ya, itulah sehingga terkadang terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian gaya hidup dan dukungan finansial. Ya, gaya hidup, faktor pergaulan, tambah dengan dukungan finansial yang memang ada, sehingga terpancing untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kemudian yang ketiga adalah minimnya terlibat P4GN, minim ikut sosialisasi pencegahan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kecanduan narkoba, ada namanya halusinogen. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya otak, kemudian gangguan pencernaan, kemudian rusaknya kulit, dan rusaknya mata. Kemudian yang kedua adalah depresan. Kurang lebih dampaknya juga kulit mulai rusak, yang seharusnya terkadang ada yang mengatakan umur tidak sesuai dengan kulit, ya, yaitu kemungkinan besar karena dipengaruhi oleh faktor penggunaan obat-obat terlarang, ya. Kemudian mulut, biasanya mulut, kalau ada yang mulutnya kering, ya, itu sangat mudah dikenali ya bagi seorang pemakai, ya, mulutnya atau kulit bibirnya mengering, ya. Kemudian jantung, ya, mata, dan pencernaan. Nah, ada beberapa tahap penggunaan narkoba bagi kalangan remaja. Yang pertama mungkin hanya mencoba-coba, mungkin karena penasaran, sehingga apa sih itu, ya, apa sih narkoba itu, gimana sih rasanya ketika menggunakan, ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sosial pada saat kumpul, pesta dengan teman-teman, ya, kumpul di
M-Club misalnya. Ya. Kemudian ketiga adalah penggunaan situasional. Nah, ini mungkin sering juga terjadi ya pada saat mungkin orang stres, sedih, kecewa. Nah, untuk menghilangkan semua itu, terkadang orang pelariannya adalah dengan menggunakan narkoba. Yang keempat, penyalahgunaan, di mana terjadi gangguan fungsi atau pekerjaan pada pemakainya. Dan yang kelima adalah ketergantungan. Inilah yang kelima ini, kalau sudah ketergantungan sudah masuk dalam kategori parah ya, dan harus direhab. Kemudian penyebab dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Seperti yang saya katakan tadi, penasaran, bersenang-senang, mungkin karena ini dikatakan tren, ingin diterima dalam pergaulan, kemudian komunikasi rendah, identitas diri kurang. Dan ciri-cirinya adalah cenderung memberontak, ya, tidak siap mental, kemudian percaya dirinya kurang, lari dari kenyataan, putus sekolah, dan tidak memiliki rumah tinggal. Ingin hidup bebas, ya, depresi, cemas, berkepribadian ganda. Nah, apa gejala-gejala pada orang yang mengkonsumsi narkoba? Yang pertama adalah dari sisi cara jalannya. Yang pertama adalah mungkin sempoyongan, kemudian bicara pelo atau apatis, sering mengantuk, kemudian kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Ditemukan alat bantu penggunaan narkotika, dan kemudian banyak bekas sayatan atau suntikan. Karena pemakai narkoba itu macam-macam caranya, ada dengan menghirup, kemudian ada dengan seperti makan permen, atau ada juga dengan melalui suntikan. Ciri yang berikutnya adalah sering mengurung diri di kamar mandi, menghindar bertemu keluarga, tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang. Kemudian yang berikutnya adalah emosional atau agresif. Ya. Nah, apa akibat yang ditimbulkan ketika menggunakan narkotika atau narkoba? Yang pertama adalah adaptasi tubuh, dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Kemudian dapat menimbulkan penyakit, gangguan jiwa, TBC, hepatitis B dan C, HIV/AIDS. Nah, kalau sudah overdosis, kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku. Kemudian juga ada namanya sakau. Itu kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Dan yang berikutnya adalah ada namanya sugesti atau craving, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Ini memang biasa terjadi ya. Terjadi pada orang-orang yang mungkin karena selalu membayangkan enaknya memakai narkoba, sehingga biar berapa kali rehab pun tetap ada keinginan untuk itu. Ya, nah, apa upaya yang harus dilakukan adalah pertama dimulai dari keluarga, keimanan dan ketakwaan, kasih sayang, perhatian dan kebersamaan, keharmonisan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah, termasuk kami ini sebagai aparatur sipil negara, tenaga pengajar, tentu memberikan pengetahuan kepada anak didik, penyuluhan tentang narkoba dan bahayanya, memperbanyak kegiatan positif, meningkatkan konseling, menegakkan peraturan dan kedisiplinan. Kemudian lingkungan masyarakat, ciptakan lingkungan yang kondusif dari masyarakat, penyuluhan dan promosi. Kesehatan tentang hukum, bahaya narkoba di masyarakat, melibatkan semua unsur dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikutnya, tentang revolusi industri 4.0 dibawakan oleh Bapak Arsan Amrullah. Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata revolusi industri? Tentu yang terbersit adalah teknologi, kemajuan zaman dari manual ke sistem robotik, di mana semua pekerjaan akan diambil alih oleh mesin atau sistem digital dan lain sebagainya. Sedikit kita flashback ke belakang, pada tahun 1700-an hingga 1800-an sudah mulai dikenal dengan steam engineering. Ya. Kemudian tahun 1800 hingga 1900 dikenal dengan industri perakitan atau assembly. Kemudian tahun 1900 hingga 2010 masuk pada fase mulai dikenal secara meluas sistem komputer atau internet. Dan pada tahun 2010 hingga sekarang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Ya. Yang mau tidak mau atau siap tidak siap harus kita menghadapinya. Di mana dikenal dengan istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, IoT, smart sensor, big data analytics, dan lain-lain. Nah, apa dampak yang ditimbulkan? Tentu ada yang beranggapan sebagai ancaman karena menghilangkan pekerjaan. Kemudian ada juga yang menganggap ini sebagai peluang karena akan meningkatkan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan. Ya.
Kemudian bagi lingkungan, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 jenis industri, elektronik, logistik, dan otomotif. Skill apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi ini? Yang pertama adalah complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya. Kemudian social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring. Kemudian proses skill, kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. System skill, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah cognitive abilities. Skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualisasi. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ke dalam birokrasi? Ya, tentu penerjemahan ke dalam birokrasi adalah dengan memenuhi yang diperkirakan akan menjadi tuntutan masyarakat. Apa itu? Yaitu pelayanan serba cepat, aksesibilitas, kemudian pelayanan tertinggi, dan transparansi informasi publik. Nah, pada kondisi apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah tentu menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk memasuki era ini. Di antaranya dengan membuat program pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang dimana outputnya sudah bisa langsung diterima di industri-industri atau di industri yang membutuhkan. Termasuk juga memperbaiki sistem administrasi yang masih kaku, kegiatan rutinitas yang tidak ada terobosan-terobosannya, atau dalam hal ini melakukan inovasi. Dengan melakukan semua ini di atas, maka secara otomatis kita telah mendukung terlaksananya transformasi birokrasi 4.0. Kemudian berikutnya adalah pencegahan COVID-19 dan pola hidup di era new normal ya, yang dibawakan oleh Ibu Dr. Siti Nuriyatuz Zahra. Apa itu coronavirus? Atau virus corona? Ya, coronavirus adalah atau biasa dikenal dengan COVID-19, penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Nah, apa gejala yang biasa dimunculkan? Ya, seperti mungkin gejala seperti flu biasa, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan nyeri kepala, sampai yang komplikasi berat namanya pneumonia atau sepsis. Ya, gimana cara menularnya? Yaitu ada namanya istilah lewat droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian kontak fisik, misalnya jabat tangan atau menyentuh bagian tubuh yang lain, orang lain. Kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus. Kenapa harus waspada? Nah, gejala ringan atau sedang, misalnya demam di atas 38 derajat Celcius suhu tubuh, atau ada riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada demam. Kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan, gejala berat, misalnya keluhan sesak napas, frekuensi nafasnya di atas 24 kali per menit, dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Nah, dan yang paling berat adalah pada terjadinya gagal ginjal. Ya. Kemudian riwayatnya mungkin pernah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal. Kemudian kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara-negara daerah yang terkonfirmasi ada yang transmisi lokal COVID-19. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, kemudian riwayat kontak erat minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, pola hidup apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah sudah menetapkan protokol COVID-19. Yang pertama adalah kita harus rajin mencuci tangan, kemudian protokol COVID memakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Kesimpulannya bahwa perlu kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Keluarga adalah salah satu garda terdepan dalam disiplin protokol COVID, dan butuh pelatihan dilakukan secara ketat untuk memutus rantai COVID-19. Era baru dengan kebiasaan baru menuju kehidupan baru yang lebih sehat. Sekian, terima kasih. Salam sehat semua. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pemateri.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.